digelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Bandung Barat, Jawa Barat. Siap, dilaksanakan. Sirine berbunyi, menandakan bahwa saat ini pos TNI sedang dalam kondisi siaga 1 menghadapi gelombang musuh yang semakin sporadis. Kita saksikan bersama 3 unit rantis musuh bergerak dari arah sisi kanan tribun kehormatan mendekati pos TNI. Salah satu perkumpulan TNI beserta 3 orang personil berhasil dilumpuhkan oleh musuh. Pasukan TNI saat ini berusaha mempertahankan pos dengan melaksanakan kontak tembak dengan musuh. Kontak tembak terus berlangsung, namun beberapa personil yang sudah kehabisan munisi melakukan manuver dengan berhadapan secara langsung. Pasukan TNI dengan kemampuan bela diri taktis melakukan perlawanan dengan pihak musuh. Beberapa personil dari kedua belah pihak jatuh berguguran. Bersama operasi dukungan udara Air Supply oleh pesawat Kasa 212 dan C-130 Hercules yang akan menerjunkan bantuan logistik berupa helibox, LCLA, dan CDS atau Container Delivery System. Dapat hadir disaksikan akan datang dari sebelah kiri podium pesawat Kasa 212 bersiap melaksanakan penerjunan helibox. Terlihat di layar Videotron, pintu ramdor telah terbuka, bersiap melaksanakan penerjunan helibox. Tepat di atas dropping zone. Kita hitung bersama dan dropping, go! Dan akhirnya, personil TNI berhasil mengalahkan gerombol musuh yang menyerang. TNI, prima! Sementara itu, menyusul di belakangnya pesawat C-130 Hercules yang akan melaksanakan penerjunan sebanyak 20 bandel logistik LCLA. Sebagai wujud pengabdian tanpa batas, TNI hadir di garis depan saat bencana melanda tanah air, tepatnya di Kepulauan Mentawai. Melalui operasi udara Air Supply, berbagai bantuan logistik seperti bahan makanan, obat-obatan, dan peralatan medis dapat diterjunkan langsung ke wilayah yang terdampak bencana. Dapat kita saksikan datang dari sebelah kiri podium, bersiap melaksanakan penerjunan LCLA. Pintu ramdor telah terbuka. Tepat di atas dropping zone. Kita hitung bersama dan dropping, go! Hadirin yang berbahagia, sementara itu menyusul di belakangnya akan kita saksikan penerjunan CDS atau Container Delivery System dari pesawat C-130 Hercules yang merupakan bagian dari tugas TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Sebagai bagian dari komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, TNI tidak hanya aktif di dalam negeri, namun juga terlibat dalam misi kemanusiaan internasional. Salah satunya adalah misi pengiriman bantuan kemanusiaan di jalur Gaza, yang merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian Indonesia terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Dapat kita saksikan akan datang dari sebelah kiri podium, bersiap melaksanakan penerjunan CDS. Pintu ramdor telah terbuka. Tepat di atas dropping zone. Green light, dropping, go! Dapat kita saksikan seluruh CDS berhasil mendarat dengan sempurna. Hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh flight pesawat angkut Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu dapat kita saksikan di layar Videotron, prajurit dari ketiga matra dengan sigap mengamankan seluruh CDS. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan datang dari sebelah kiri podium aksi penuh ketangkasan dari 5 unit paratrike Tentara Nasional Indonesia yang pada hari ini akan melaksanakan simulasi dropping logistik.
siap melaksanakan dropping logistik. Kita saksikan bersama. Para trek berhasil menunjukkan bantuan logistik tepat di titik sasaran. Para trek memiliki kemampuan untuk terbang rendah dan bermanuver dengan lincah, yang tentunya memberikan solusi efektif untuk menyalurkan kebutuhan logistik secara cepat dan tepat sasaran di daerah yang terisolir. Hadirin sekalian, selanjutnya akan kita saksikan bersama penerjunan pandu udara dalam operasi tempur dan bantuan kemanusiaan. Pasukan khusus TNI diterjunkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang. Tampak di layar Videotron, para peterjun Pasus TNI telah dirilis dari ketinggian 10.000 feet. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama demonstrasi tembak berhadapan. Sebuah simulasi pertempuran jarak dekat yang menampilkan kecepatan, ketepatan membidik, dan kedisiplinan menembak dari Satuan Penanggulangan Teror Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya akan datang dari arah kiri dan kanan podium 2 unit kendaraan khusus yang dimiliki Satuan Gultor TNI bergerak menuju titik aksi dengan metode fast drive. Dan datang bagaikan kilat, inilah dia, Satuan Gultor Tentara Nasional Indonesia. Hadirin sekalian, dapat kita saksikan bersama dengan gerakan sigap, cepat, dan terlatih. Para prajurit Gultor TNI membentuk stick dan bergerak menuju titik aksi secara taktis dan saling melindungi. Formasi ini sebagai bentuk antisipasi dari ancaman yang berada di sekitar. Para prajurit Gultor TNI membentuk formasi sejajar dan saling berhadapan, yang mana jarak antar petembak dan sasaran kurang dari 1 meter. Senjata terisi dan terkunci, standing alert, dan tembak. Sementara itu, tampak di layar Videotron, para prajurit Gultor TNI tengah menempa diri melalui latihan keras dan tidak mengenal waktu, hanya untuk satu tujuan, siap ditugaskan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Hadirin yang berbahagia, dapat kita saksikan bersama sasaran hancur lebur diporak-porandakan oleh Satuan Gultor TNI. Misi dinyatakan berhasil. Dengan cepat, tepat, dan saling melindungi, prajurit Gultor TNI meninggalkan daerah konsentrasi, bergerak mundur secara teratur menuju exfiltration point. Eksfiltrasi, eksfiltrasi, eksfiltrasi. Go! Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Satuan Penanggulangan Teror Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima! Hadirin sekalian, terlihat di langit Batu Jajar, peterjun telah mengembang sempurna. Para peterjun bermanuver dengan membentuk one line formation dengan membaca kecepatan dan arah angin agar dapat mendarat di area yang aman. Misi dengan mengirimkan personil TNI melalui penerjunan freefall bukanlah hal yang mudah. Tentunya diperlukan keberanian dan keahlian khusus bagi personil TNI dalam mengemban setiap tugasnya. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama demonstrasi taktis operasi penanggulangan teror dengan menggunakan robot target yang terintegrasi dengan pasukan khusus. Dapat kita ketahui bersama bahwa robot target adalah karya anak bangsa yang merupakan hasil karya Litbanghan Tentara Nasional Indonesia. Saat ini sasaran simulasi berupa sebuah gedung telah ditempatkan di area landasan sebagai target. Hadirin yang berbahagia, sementara itu dapat kita saksikan bersama di hadapan kita beberapa robot maraton target yang telah teruji kemampuannya untuk mendukung latihan tembak reaksi dalam latihan pertempuran TNI. Disimulasikan sebagai musuh yang sedang berpatroli. Sementara itu, seorang penembak rundu atau sniper dari tim aksi khusus telah mengambil posisi strategis dan tidak tertinjau dari gedung. Ketika seorang musuh sedang melaksanakan patroli, sang sniper melepaskan satu tembakan terarah.
tepat mengenai tubuh musuh. Satu musuh tertembak mati oleh sniper. Menyadari hal tersebut, musuh lainnya mundur otomatis. Hadirin yang kami hormati, datang dari arah kanan Tribun Kehormatan, kendaraan taktis P6 Atap meluncur cepat menuju gedung sasaran dengan melepaskan tembakan perlindungan ke arah posisi musuh. Kendaraan tangga juga bergerak maju mendekati sisi gedung untuk membantu pasukan memasuki lantai atas, bersiap-siap melaksanakan bridging. Dengan cekatan, tim aksi khusus memasuki lantai 2 gedung melalui jendela yang terbuka. Secara bersamaan, tim aksi khusus lainnya telah turun. Kami hormati, seluruh rangkaian ancaman dalam skenario ini telah berhasil ditangani dengan tuntas. Hadirin yang kami hormati, telah kita lihat dan dengarkan bersama suara dentuman tembakan senjata artileri dari sebelah kiri podium kehormatan. Sebagai pertanda dimulainya operasi darat gabungan Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, kita saksikan di layar Videotron tank BMP-3M dan tank Leopard 2 RI bersiap menghancurkan kubu-kubu musuh dengan menembakkan senjata utamanya. Sementara itu, datang dari sebelah kiri podium 2 helikopter tempur Apache bersiap melatih garis serang untuk memberikan tembakan bantuan udara air to ground and running back. Go, 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 fire, fire, fire. Hadirin yang berbahagia, bantuan tembakan udara dari helikopter tempur Apache berhasil tepat menghancurkan kubu-kubu musuh. Setelah tadi kita saksikan penghancuran kubu-kubu musuh, selanjutnya pasukan Observe Guard terus bergerak maju dengan manuver taktis. Sementara itu, pasukan TNI lainnya sedang melaksanakan pemadaman titik api yang telah menyebar dengan peralatan pemadam kebakaran dan perlengkapan lainnya. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, di sisi lain kita saksikan bersama datang dari sebelah kiri podium helikopter Bell 412 Tentara Nasional Indonesia bersiap untuk melaksanakan manuver waterbombing dan dapat hadirin saksikan tepat di layar Videotron. Perlu diketahui,
Manuver waterbombing dilaksanakan dalam operasi militer selain perang atau OMSP, khususnya untuk pemadaman kebakaran hutan. Hadirin yang berbahagia, saat ini pasukan Oxford sedang menyelesaikan sasaran pokok. Dapat hadirin saksikan, inilah dia manuver waterbombing. Disusul 2 helikopter operasi penyelamatan mengangkut personil atau peralatan untuk penyelamatan jiwa. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan bersama di layar Videoton dan tepat berada di hadapan hadirin sekalian. Kendaraan taktis Maung tengah diturunkan dari helikopter NAS 332 Super Puma. Setelah kendaraan taktis Maung berhasil diturunkan oleh helikopter Super Puma, selanjutnya pesawat bersiap untuk melaksanakan take off kembali. Mission accomplished, return to base. Hadirin yang berbahagia, sementara itu pasukan Opstratgat melaksanakan konsolidasi. Misi berhasil dengan sempurna dan Panglima Komando Tugas Operasi Darat Gabungan menyatakan operasi darat gabungan selesai dan dinyatakan berhasil. Hadirin yang berbahagia, dapat kita lihat bersama tepat berada di hadapan hadirin sekalian. Para prajurit TNI Trimatra kini tengah bahu-membahu melaksanakan pembangunan tenda serbaguna sebagai bagian integral dari skenario tanggap darurat lapangan. Tenda ini tidak sekedar struktur sederhana, melainkan elemen vital dalam penyelenggaraan berbagai fungsi operasional, seperti pos komando darurat, ruang perawatan medis sementara, tempat perlindungan pengungsi, dan pusat logistik terpadu. Perlu diketahui bahwa tenda serbaguna berupa dapur lapangan yang berada di hadapan hadirin sekalian merupakan hasil dari dukungan logistik yang diterjunkan berupa bandel LCLA pada operasi sebelumnya. Hadirin sekalian, selanjutnya telah bersiap di pintu pesawat C-130 Hercules. Pasukan lintas udara bersiap melaksanakan
Tim Pandu Udara dan tim Dalpur telah diinfiltrasikan ke daerah musuh. Tim Pandu Udara melaksanakan infiltrasi udara dan sebagai perintis dalam operasi lintas udara. Melaksanakan pengintaian serta memberikan informasi intelijen, membuka jalan dan membuat serta mempertahankan tumpuan udara, serta menjamin keamanan bagi satuan linut yang diterjunkan. Para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan saksikan bersama Operasi Serbuan Regu Komando atau lebih dikenal dengan nama Seruko yang bertujuan untuk mengejar dan menghancurkan tokoh musuh yang bernilai strategis terpilih dalam rangka memperbesar keberhasilan operasi TNI. Dapat kita lihat pada layar Videotron, pasukan Seruko saat ini sedang bersiap untuk melaksanakan operasi. Mari kita alihkan pandangan ke sisi kiri tribun kehormatan. Saat musuh mulai lengah, pasukan Seruko melaksanakan infiltrasi melalui udara dengan senyap dan rahasia.